Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Disebutkan di dalam kitab Al-Awfaq karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pada fasal mengenai Al-Ismul A'zam, dan juga disebutkan di dalam riwayat yang lainnya bahwasannya Sayyidina Asif bin Barkhaya mendatangkan singgasananya Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam yang seharusnya memakan waktu sampai 2 bulan menjadi hanya dalam waktu sekejap mata. Semua itu tidak lain berkat karomah daripada membaca Al-Ismul A'zam. Adapun singgasana tersebut terbuat dari bahan emas dan perak dan berhiaskan intan permata, yakut dan intan kehijauan, yang mana di dalam bolongannya ada 7 kamar dan di dalam 7 kamar ada 7 gembok. Dikisahkan bahwasannya Ratu Balqis memiliki ahli musyawarah yang berjumlah sebanyak 1000 orang, dan masing-masing ahli musyawarah tersebut memiliki 1000 tentara. Dan dalam riwayat yang lain, ahli musyawarah Ratu Balqis berjumlah sebanyak 312 orang, dan masing-masing dari mereka memiliki 10.000 tentara. Dan dalam riwayat yang lainnya lagi, ahli musyawarahnya Ratu Balqis berjumlah sebanyak 12 orang, dan masing-masing dari mereka memiliki 100.000 tentara. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan kabar dari burung hudhud perihal Ratu Balqis dan kerajaannya yang berada di Saba, beliau kemudian berbicara kepada para pembesar-pembesarnya dari golongan manusia dan jin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Telah berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Surat An-Naml ayat yang 38. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma mim maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Adapun ifrit yang berkata tersebut bernama Kuza, dan dalam riwayat yang lain bernama Zakwan, dan dalam riwayat yang lainnya bernama Sohan, yang mana semua keterangan ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dikisahkan bahwasannya Nabi Sulaiman berdiri dari singgasananya dari subuh hingga zuhur. Kemudian berkata Asif bin Barkhaya, wazirnya Nabi Sulaiman dari kalangan manusia yang memiliki pengetahuan tentang Al-Ismul A'zam, sebagaimana firman Allah, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Adapun Ismul A'zam yang dibaca oleh Asif bin Barkhaya saat memindahkan singgasana Ratu Balqis ke hadapan Nabi Sulaiman bin Daud adalah ya zalzalali wal ikram i'tini bi'arsyiha. Dan dalam riwayat yang lain, ya hayyu ya qayyum. Dan di dalam riwayat yang lainnya lagi,
ya ilahana wa ilaha kulli syai'in. Adapun riwayat dari hadis yang kuat bahwasannya Sayyidina Asy bin Barkhiyah berdoa dengan asma ya zal zalali wal ikram i'tini bi arsyiha. Lalu bumi menjadi terbelah dan muncullah singgasana Ratu Balqis ke hadapan Nabi Sulaiman. Itu merupakan riwayat yang masyhur. Sedangkan riwayat yang mengisahkan datangnya singgasana Ratu Balqis dari udara merupakan riwayat yang lemah. Dan Allah berfirman, "Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku yang mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Dan diriwayatkan bahwasannya Sayyidina Asy bin Barkhiyah tercatat di dalam sejarah dengan kemasyhurannya adalah ketika dia memindahkan singgasana Ratu Balqis. Dan setelah itu tidak ada riwayat lain yang menjelaskan dirinya. Adapun hikmah dari riwayat ini adalah bahwasannya manusia itu lebih unggul, lebih mulia derajatnya daripada jin. Adapun Al-Imam Abdullah As'ad Al-Yamani Al-Yafi'i Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Ad-Durrun Nazim fi Khawas Al-Qur'anul Azim, beliau menyebutkan doa Ismul A'zam yang dibaca oleh Sayyidina Asy bin Barkhiyah yang digunakannya untuk berdoa yang berasal dari kitabullah ketika memindahkan singgasana Ratu Balqis ke hadapan Nabi Sulaiman hanya dalam sekejap mata, yang dihimpun dari beberapa riwayat. Ya Hayyu ya Qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta i'tini bi arsyiha ya zal zalali wal ikram. Dan di dalam riwayat yang lainnya dinukil dari kitab Al-Murad fi Qada'i Hajat karya Said Abdullah bin Muhammad bin Abbas Az-Zahid. Berikut ini adalah doa Al-Ismul A'zam yang dibaca oleh Sayyidina Asy bin Barkhiyah ketika memindahkan singgasananya Ratu Balqis ke hadapan baginda Nabi Sulaiman alaihissalam hanya dalam sekejap mata, yang mana dengan doa ini pula Nabi Isa bin Maryam alaihissalam menghidupkan orang yang telah mati. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-hayyul qayyum at-tahhirul mutahhar nurus samawati wal ard. Dan menurut riwayat yang lainnya, Rabbus samawati wal ardina alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al al-hannanul mannanu zal jalali wal ikram antaf'al bi kaza wa kaza. Pada saat menyebutkan kaza wa kaza ini, Anda sebutkanlah apa yang menjadi niat dan hajat Anda. Sayyidina Asy bin Barkhiyah dikatakan memiliki pengetahuan tentang Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Adapun Asma Ibroniyah yang dinisbatkan kepada Sayyidina Asy bin Barkhiyah, yang mana asma tersebut banyak disebutkan di dalam kitab-kitab hikmah klasik dan menjadi bagian dari bacaan suatu qasam, azimah, hijab, dan lain sebagainya. Dan berikut ini adalah Asma Ibroniyah yang dinisbatkan kepada Sayyidina Asy bin Barkhiyah yang merupakan Ismul A'zam. Ahya, Syarohiya, Barohiya, Adunaya, Asbawutin, Alin Syaddaya. Adapun kaifiyah membaca Asma Ibroniyah tersebut terlebih dahulu diawali dengan doa pembuka, Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam. Kemudian bacalah asmanya sebanyak 111 kali.
ba'da sholat fardu atau dibaca setiap ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib masing-masing sebanyak 111 kali. Kemudian membaca doa berikut ini sebanyak 1 kali. Ajibu ya ruhaniyata wa khuddama hadhil asma'is syarifah al-azimati bihaqqiha alaikum wa ta'atiha ladaikum wa bima fiha minal asrari wa tawakkalu bijalbi jami'al manafi'i wal arzaqi ilayya wa daf'il mawdari wal humumi anni wa amman tuhitu bihi syafaqati al-wahan al-wahan al-ajala al-ajala as-sa'ah as-sa'ah bihaulillah wa quwwatihi innahu ala kulli syai'in qadir. Ajibu waf'alu ma amartukum bih. Barakallahu fikum wa alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat sekalian, demikianlah penjelasan mengenai Ismul A'zamnya Sayyidina Asif bin Barkhiyah, wazir daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau memindahkan singgasananya Ratu Balqis ke hadapannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikianlah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.